Baik, video pembelajaran kali ini akan membahas reaksi penggaraman dari reaksi penggaraman 5 dan reaksi penggaraman 6 dari 12 reaksi penggaraman yang diajarkan oleh Ibu Endang. Untuk reaksi-reaksi penggaraman yang lainnya dapat dilihat di web pembelajaran kami. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi penggaraman 5. Reaksi penggaraman 5 memiliki rumus asam yang memiliki kation H+ ditambah dengan gas amonia yaitu NH3 dengan wujud gas menjadi garam amonium yang memiliki kation NH4+. Sekarang kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama ada asam nitrat HNO3 bersifat aquos, berwujud aquos, ditambah dengan gas amonia yaitu NH3 gas menjadi NH4NO3 yang wujudnya solid. NH4NO3 adalah garam amonium. Langsung ke contoh yang kedua. H2SO4 asam sulfat dengan wujudnya aquos ditambah dengan 2 NH3 wujud gas menjadi NH4 2 kali SO4 dengan wujud solid. Di sini reaksinya disetarakan sehingga NH3 gas memiliki koefisien 2. Sekarang kita akan ke contoh reaksi yang tidak bisa direaksikan dengan menggunakan reaksi penggaraman 5. Yang pertama itu KOH sifat aquos ditambah dengan gas NH3 yaitu amonia. Kenapa reaksi ini tidak bisa direaksikan menggunakan reaksi penggaraman 5? Karena KOH adalah basa. Sedangkan di rumus reaksi penggaraman 5 adalah asam yang memiliki kation H+ ditambah dengan amonia yaitu NH3 wujud gas menjadi garam amonium NH4+. Nah, contoh yang tidak bisa direaksikan dengan reaksi penggaraman 5 yang kedua adalah CO2 dengan wujud gas ditambah gas amonia. Kenapa reaksi ini tidak bisa direaksikan dengan menggunakan reaksi penggaraman 5? Karena CO2 adalah oksida asam. Dan kita akan lanjut ke reaksi penggaraman 6-8. Di sini saya akan menjelaskan reaksi penggaraman 6 dulu. Untuk reaksi penggaraman 7-8 ada di video di web pembelajaran kami. Nah, tapi secara keseluruhan reaksi penggaraman 6-8 dijadikan sebagai satu kesatuan, yaitu reaksi penggaraman 6-8 adalah reaksi pergantian atau dekomposisi dengan ketentuan umumnya yaitu garam AB plus garam CD menjadi garam AD plus garam CB. Nah, tapi juga ada syarat umumnya. Syarat umumnya yaitu garam AB dan garam CD adalah garam yang mudah larut dalam air. Garam AD dan garam CB adalah garam yang memenuhi satu atau dua kriteria sebagai berikut. Salah satu atau dua garamnya memiliki sifat sukar larut dalam air. Yang kedua, salah satu atau dua garam merupakan senyawa hipotesis. Nah, terdapat reaksi khusus dalam reaksi ini, namun pada pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Endang, reaksi khusus tersebut tidak dibahas. Oh ya, sebagai tambahan, AB, CD, AD, dan CB adalah variabel sebagai contoh. Misalkan nanti kita memiliki sebuah senyawa. Oke, langsung saja kita ke kelarutan senyawa ion. Nah, tadi kan kita membahas tentang garam yang mudah larut dalam air. Nah, sekarang kita harus tahu mana senyawa ion yang mudah larut dalam air dan mana senyawa ion yang sukar larut dalam air. Di sini semua garam klorat yaitu ClO3- adalah garam yang mudah larut dalam air. Yang kedua ada garam asetat yang terdapat asetat yaitu CH3COO-, garam nitrat yang terdapat NO3-, garam cyanida CN-, garam halida Cl-, Br-, I-. Nah, kecualinya ini Cu+, Hg+, Ag+, Pb2+, dan Hgi2 masuk ke dalam ion yang sukar larut dalam air. Kemudian ada semua garam sulfat yaitu SO4 2- kecuali Ba2+, Sr2+, Ca2+, Pb2+, dan Ag+. Nah, kelima ion ini masuk ke dalam ion yang sukar larut dalam air. Nah, lanjut kita ke senyawa ion yang sukar larut dalam air.
ada semua basa kecuali Na+, K+, Ba2+, Sr2+, Ca2+. Berarti kebalikannya, 5 ion ini masuk dalam ion yang mudah larut dalam air. Yang kedua ada semua garam karbonat, yaitu memiliki CO3 2-, garam silikat memiliki SiO3 2-. Yang keempat ada semua garam fosfat atau fosfit, yaitu PO4 3- atau PO3 3-, dan garam sulfit SO3 2-. Nah, kedua ini garam-garam ini mudah larut dalam asam kuat encer. Yang terakhir adalah semua garam sulfida, yaitu S2- kecuali Na+, K+, NH4+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, dan Mg2+, yaitu ketujuh ion ini masuk ke dalam ion yang mudah larut dalam air. FeS, MnS, dan ZnS larut dalam asam kuat encer, yaitu H2SO4 encer, HCl, AbR, dan Hi. Nah, untuk penggunaan skalator senyawa ion ini nanti kita akan bahas di contoh-contoh reaksi penggaraman 6-8. Nah, selanjutnya tadi kita membahas ada salah satu atau dua garam merupakan senyawa hipotesis. Apa itu senyawa hipotesis? Senyawa hipotesis adalah senyawa yang tidak stabil sehingga terurai menjadi zat lain. Nah, ada asam hipotesis, basa hipotesis, dan garam hipotesis. Asam hipotesis yaitu H2CO3 aqueous. Nah, nanti ketika direaksi, kalau kalian mendapatkan H2CO3, langsung dipecah menjadi H2O liquid ditambah dengan CO2 gas. Kemudian 2HNO2 aqueous. Langsung dipecah menjadi H2O liquid plus NO gas plus NO2 gas. H2SO3 aqueous dipecah menjadi H2O liquid plus SO2 gas. Nah, basa hipotesis ada NH4OH aqueous dipecah menjadi H2O liquid plus NH3 gas. 2AgOH aqueous dipecah menjadi H2O liquid dan Ag2O solid. HgOH 2 kali aqueous dipecah menjadi H2O liquid dan ditambah HgO solid. CuOH 2 kali aqueous dipecah menjadi H2O liquid ditambah dengan CuO solid. Garam hipotesis ada 2FeI3 aqueous dipecah menjadi 2FeI2 aqueous plus I2 solid. Kemudian ada Fe2S3 aqueous dipecah menjadi 2FeS solid ditambah dengan S solid. Yang terakhir ada 2CuI2 solid dipecah menjadi 2CuI solid ditambah dengan I2 solid. Nah, sekarang kita akan masuk ke reaksi penggaraman 6. Reaksi penggaraman 6 memiliki rumus garam 1 dengan variabel contohnya itu AB ditambah dengan garam 2 dengan variabel contohnya itu CD, nanti menjadi garam 3 dengan variabel contohnya itu AD plus garam 4 dengan variabel contohnya CB. Langsung kita ke contohnya. Contoh reaksinya, pada yang pertama itu NaCl aqueous ditambah dengan AgNO3 aqueous menjadi NaNO3 aqueous dan tambah AgCl2 solid. Nah, di sini NaCl dan ditambah dengan AgNO3 adalah garam 1 dan garam 2. Nah, pada garam 3 dengan variabel contohnya yang di atas adalah AD, berarti Na digabungkan dengan NO3 atau nitrat sehingga menjadi NaNO3 ditambah dengan AgCl dari AgNO3 dan diambil Ag+ dan NaCl diambil Cl- sehingga menjadi AgCl. Kemudian contoh yang kedua adalah NaI aqueous ditambah dengan FeCl3 aqueous menjadi NaCl aqueous ditambah dengan FeI3 aqueous. Nah, karena pada pembahasan tadi FeI3 adalah senyawa hipotesis sehingga harus dipecah menjadi 6 NaI aqueous ditambah dengan 2 FeCl3 aqueous menjadi 6 NaCl aqueous ditambah dengan 2 FeI2 aqueous plus I2 solid. Nah, FeI2 dan I2 adalah senyawa yang telah dipecahkan dari senyawa hipotesis yaitu FeI3.
Oh ya, jangan lupa reaksinya disetarakan sehingga diisi seperti koefisien-koefisiennya sebagai contoh yang nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah contoh kenapa senyawa ini tidak bisa direaksikan menggunakan reaksi penggaraman 6. Itu ada NO3 aqueous ditambah dengan AgCl solid. Tidak bisa direaksikan karena garam AgCl solid tidak memenuhi syarat karena Ag+ tidak larut dalam air. Oke, langsung kita lihat dalam kelarutan senyawa ion yang ini, kita dapat melihat bahwa Ag+ terdapat di pengecualian semua garam sulfat. Nah, pada nomor 1 poin F. Nomor 1 membahas tentang senyawa ion yang mudah larut. Nah, pada poin F, semua garam sulfat itu mudah larut dalam air. Kecualinya ada Ag+, sehingga AgCl itu tidak bisa larut dalam air. Nah, yang keempat, contoh keempat itu adalah NaCl aqueous plus KNO3 aqueous menjadi NaNO3 aqueous plus KCl aqueous. Kenapa reaksi ini tidak bisa terjadi? Karena garam NaNO3 aqueous tidak memenuhi syarat karena Na+, NO3-, K+, Cl- mudah larut dalam air. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dalam syarat umum awal pada pembahasan reaksi penggaraman 6-8, pada poin 2 di syarat umum, garam AD dan garam CB memenuhi salah satu atau dua kriteria berikut. Salah satu atau dua garam sifatnya sukar larut dalam air, sedangkan garam NaNO3 dan garam KCl sifatnya mudah larut dalam air. Oke, sekian pembahasan reaksi penggaraman dari 5-6. Untuk reaksi penggaraman yang lainnya dapat dilihat dalam web pembelajaran kami. Sekian, terima kasih.